Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi khalaqal insana 'allamul bayan alladzi ja'alal ilma sababan lisihhatil iman wal islam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam, amma ba'd. Bapak-bapak, sedulur, rekan-rekan jamaah kajian Al-Hikam yang dimuliakan Allah, kembali sebelum memulai taklim belajar kita dalam rangka menjalankan perintah Allah, yaitu mencari ilmu, kembali saya mengingatkan untuk kita untuk tidak terus berhenti bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Di antara nikmat itu adalah sehatnya badan, di mana saat ini salah satu rekan kita sedang Allah uji dengan sakit. Yang sakit itu ada juga bagian dari nikmat, namun ada nikmat yang lain, yaitu nikmat sehat, yang dengan sehat itu kita bisa terus melakukan ibadah dan mencari ilmu tentunya. Maka kurangi mengeluh hanya karena duit yang sedikit khususnya gitu. Jadi kadang kita itu mengucap alhamdulillah hanya ketika kantongnya kandel, hanya ketika oleh proyek pondasi tukang satu tukang dua, ya Pak Jolik. Nah itu, maka jangan sampai kita muncul rasa syukur atau kebaikan Allah hanya kita ukur dengan satu benda yang bernama duit. Kalau kebaikan Allah hanya kita ukur dengan yang namanya duit, nanti bisa Allah ambil nikmat yang lain. Maka kalau duit belum bisa menjadikan kita bersyukur, kita syukuri nikmat sehat yang tak ternilai dengan duit. Fungsi organ tubuh kita semua masih bekerja adalah bukti betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, alhamdulillah juga kita syukuri Allah masih takdirkan kita untuk terus mencari ilmu, terus belajar. Karena di mukadimah yang saya bacakan tadi, ilmu adalah sebab atas sahnya iman, Islam, dan takwa kita. Orang gak cukup hanya berhenti di status beriman dan beragama Islam. Orang setelah beriman dan beragama Islam, dia punya kewajiban berikutnya, yaitu mencari ilmu. Karena imannya, Islamnya, bahkan takwanya tidak bisa sah tanpa ilmu. Karena apa? Setelah orang mengatakan saya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, resmi dia berstatus agama Islam. Setelah beragama Islam tentunya ada kewajiban dalam syariat sholat, puasa, zakat. Itu fikih ubudiyah, belum fikih muamalah, belum ilmu hati. Maka semuanya itu harus dengan ilmu. Itulah kenapa perintah menuntut ilmu harus dikerjakan sampai meninggal, ya seperti itu. Jadi nggak cukup kita wis Islam, nggak cukup. Imam Nawawi, pengarang Riyadhus Shalihin, itu salah satu mujtahid madhab. Imam Nawawi, Imam Ghazali,
itu mujtahid madhab. Mereka nggak bisa menentukan hukum, istinbat hukum nggak bisa. Sekelas Imam Nawawi, Imam Ghazali. Bagaimana kalau ada orang sekarang baru kajian 1 minggu bisa memakai hukum dengan langsung Al-Quran dan hadis, berfatwa. Baru kajian dari masjid ke masjid sudah berfatwa. Baik, Imam Nawawi, beliau itu bermadhab Syafi'i. Dia hanya mentarjih hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Beliau saking seriusnya, saking cintanya menuntut ilmu sampai lupa menikah, sampai meninggal. Nah, golongannya kita sampai lupa menuntut ilmu setelah menikah. Kebalikannya Imam Nawawi. Imam Nawawi gara-gara menuntut ilmu sampai lupa menikah. Nah, kita-kitaan bakal wis nikah wis perek luru ilmune. Bahasanya apa? Wis beli zaman, wis wayahe ge luru dunia makaya. Kan bahasa yang umum begitu. Padahal nggak bisa begitu. Pengen mekaya sing halal kudu karo ilmu. Pengen mekayane barokah karo ilmu. Pengen mekayane gampang ya karo ilmu. Kabeh kudu kelawan ilmu. Faman aradad dunya fa'alai bil ilmu wa man aradal akhirat bil ilmu wa man aradahuma fa'alaihima bil ilmu. Semua dengan ilmu. Gak bisa kalau gak tahu ilmu. Makanya di dalam Ihya ada satu hadis ini sangat menarik. Manja al mautu wa huwa yatlubu al ilma. Man jaa al mautu wa huwa yatlubu al ilma la yaghya bihi al islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatan wahidatan. Barang siapa sedang mencari ilmu kemudian ajal menjemput, gitu kan, maka kelak di akhirat bainahu wa bainal anbiya darajatan wahidatan. Derajatnya hanya terpaut 1 tingkat. Jadi maksudnya begini, kira-kira kita nih jangan berhenti mencari ilmu. Terus kajian, nggak mesti di sini, di mana, setelah pulang di rumah gimana gitu. Ting bating ajal menjemput, walaupun beli lagi kajian, tapi status kita ini sedang sebagai pencari ilmu. Maka kelak di akhirat, di surga nanti, derajat kita dengan para nabi itu hanya beda 1 tingkat. Keistimewaan seperti apa yang Allah berikan, saking luar biasanya orang mencari ilmu. Nggak mesti orang yang sedang diam di pondok, enggak. Misalkan kita nih ketemu seminggu sekali, setiap malam Sabtu, tapi status kita nih pencari ilmu Sabtuan gitu kan. Dari Sabtu ke Sabtu, pencari ilmu Sabtuan. Maka niatkan, ya Allah kuatkan saya sampai ajal menjemput, saya bisa mencari ilmu. Istiqomah. Berarti status kita ini adalah pencari ilmu walaupun setiap malam Sabtu. Ketika ajal menjemput kita, maka di akhirat nanti kita derajatnya ditempatkan oleh Allah di surganya Allah hanya beda 1 tingkat dengan para nabi.
Mau cari di mana derajat begitu? Hanya Allah berikan kepada dua orang. Satu penuntut ilmu agama ya. Yang kedua orang yang mati syahid berperang melawan orang kafir. Pilihannya dua, istiqomah Sabtuan atau berangkat ke Palestina. Udah itu aja. Mau yang mana? Enak Sabtuan, ada kopi, ada teh, ada jabur, ada mangan. Mangkat di Palestina mabot. Kerudal harus lagu apa? Aduh. Masih seneng numpak mobil, masih seneng mancing, boro-boro marah di Palestina ora. Ya wis, Sabtuane istiqomah. Gitu, Pak. Nah, maka ini pemantik kita ya. Makanya Al-Ghazali di dalam pembuka Ihya Ulumuddinnya yang dibahas pertama keutamaan ilmu, keutamaan pencari ilmu. Hadisnya banyak banget nih. Ada 50 lebih dalam Imam Ghazali membahas pencari ilmu ini. Cuma saya ambil satu hadis saja agar supaya semangat. Walaupun wis dari encak bocah gitu ya. Hari santri kan bocah santri. Nah, Bapak Haji Oli kan encak bocah. Encak bocah tetap semangat mencari ilmu. Jadi ajak mikir kita kini alam dunia ki bakal urip bae. Aja mikir. Mati mah beli nonggoni tobat. Ajal ki nggak ada jaminan tobat dulu. Kau udah mati nggak nunggu tua, nggak nunggu kita tobat dulu nggak. Wah, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bakal ajal wis teka, ya wis ora bisa nganyang. Esuk masih jamaah di masjid bareng, balik gawe kopi meninggal, nggak ada yang tahu. Lagi ngublek teh lagi diangkat karo sendok, neblok sendoknya mati. Maka al-kayis, orang yang cerdas, orang yang mempersiapkan hidup setelah hidup. Maka hiduplah untuk hidup setelah hidup. Jangan hidup untuk hidup saat ini. Ari perkara kita mencari rezeki itu kewajiban kanggo kita sangu ibadah. Cuma jangan sampai mencari rezeki melupakan yang punya rezeki. Sibuk mencari rezeki, lupa sama yang punya rezeki. Kerja apapun, menggawe apapun hanya sebatas keran. Ingat berkali-kali. Tetep torne mah Gusti Allah. Sing nukang ya kerane lewat pertukangan. Sing dagang ya kerane lewat dagangan. Sing karyawan, sing ngajar, sing dokter, keran saja. Tetep torne adalah Allah. Sepira kerane di otak-atik ga. Hari ning torne kosong mah ya beli metu banyak. Kan begitu. Dah, maka dan terakhir, bab rezeki itu jangan prioritasnya banyak. Rezeki itu bukan tentang banyak sedikit, Pak. Rezeki itu tentang keberkahan. Sebanyak apapun rezekinya, kalau nggak berkah, yang pertama jelas akan selalu merasa kurang baik. Dipai 1 miliar kurang, 2 miliar kurang, 1 triliun ya kurang, kuadriliun gak kurang. Beli 1 triliun, kuadriliun kurang kalau nggak
barokah. Tapi kalau rezeki itu barokah, sedikit menghadirkan ketenangan. Beli gejolak baik atine. Baik, masuk kepada materi Al-Hikam. Nah tadi nanti saya ambilkan sedikit dari Ihya gitu. Al-Hikam terakhir nanti kita dari fikih.